Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi kiku pengeling. Yan bagi sayogya liman kadua wong sakula kang abot alaihi ngatasi man opo qiyamul laili tangi bengi wataro jafalan melu atau ngetut bureni alaihi ngatasi man opo al kasalu males opo yufattisha yenta niti sopo man nafsahu ing awak dheweke man farubbama kan yakunu maka terkadang anak apa zalika mengkono-mengkono siqol iku min wuku'in saking tumiba fil ma'asi dalam pira-pira maksiat al batinati kang jero karyain kaya riya wa kibarin lan sombong wa ujbin lan ujub wa hiqdin lan dendam wa hasadin lan hasud wa makrin lan tipu daya wa hubbi mahmadatin lan demen pujian wa dunya lan dunya wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono riya wa kibar ila akhir fayubadiru mangka age-age sapa man ila taubati maring tobat min misli dzalika saking mengkono padane mengkono-mengkono riya wa illa laman ora yubadir fa'ala maka agawe sapa man al umura ing pira-pira perkara al mukaffirata kang lebur az-dzunuba ing pira-pira dosa. Fa inna dzunuba maka stuhne pira-pira dosa iku idza kuffirat nalikane dilebur apa dzunub anil abdi saking kaula faqad tahurat maka teman-teman suci apa zatuhu zati abd wa malan perkara baqiya kang tetep apa malah kadue zat wa ma baqiyalan ora tetep laha kadue zat apa maniun perkara kang nyegah minal wuqufi saking ngadeg baina yadai rabbiha ing dalem ngarepe pangerane zat fi tilkal mawaqibi ing dalem mukono-mukono perkumpulan asyarifati kang mulia illa adamal qismati angin ora ana dibagi. Bagi orang yang berat bangun malam dan malas untuk melakukannya maka harus memeriksa dirinya sendiri. Boleh jadi itu semua terjadi karena maksiat batin seseorang itu. Apa maksiat batin itu? Dosa-dosa batin itu seperti riya, ya dosanya hati. Riya ingin senang pamer, sombong, ujub, berbangga dengan dirinya sendiri, dendam, iri, tipu daya, senang dunia, senang dipuji dan lain-lain. Itu semua bisa menyebabkan orang menjadi malas untuk bangun malam. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Maka segeralah bertobat dari dosa-dosa hati tadi itu. Karena kalau dosa sudah dihapus, dia akan kembali suci dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi dia untuk bangun malam. Wa kana lan ana sapa sidi bendara kula Afdoluddini rupane Afdoluddin rahimahu muga-muga melasi ing sidi sapa Allah Gusti Allah taala halama halur sapa Allah wa nafa'ana lan paring manfaat sapa Allah ing kita bi barokatihi kelawan berkah sidi Afdoluddin. Iza wajada nalikane nemu sapa abd fi qalbihi dalam ati abd syai'an ing suwiji-wiji minal amradi saking pira-pira penyakit al batinati kang jero yatruku kang ninggal sapa abad qiyamal laili ing tangi bengi wa yaqulu lan ngucap sapa abad astahi isin sapa isun an akifa ing tang adeg sapa isun bidzati kelawan zat isun al mutalat tokhoti kang dilumuri bil qadari kelawan kotoran baina asfiya illahi dalam pira-pira wong kang suci Allah ta'ala halimah haluhur sapa Allah. Wa kana lan ana sapa ba'dhum sebagiane ulama iku idza nama nalikane turu sapa ba'dhum an huduril mauqibi saking nekani perkumpulan al ilahi kang bangsa pangeran fi lailatin ing dalem bengi minnal layali saking pira-pira bengi
iku yaqulu dawuh sapa ba'dhum laka iku kadhe panjenengan al-fadlu utawi anugerah ya Rabbi he pangeran kula alladzi lam tuqif kang ora ngadegaken panjenengan hadhihi dzata ing ikilah zat an najisata kang najis al qazirata kang kotor baina ahli hadratika ing dalem antarane ahli hadir panjenengan at-tahirina kang suci-suci al-mutahharina kang pada disuciaken. Qultu ngucap sapa isun wa hadza utawi iki qaulu ba'dihim wa in kana senajan ana iku fihi ing dalem hadza apa khairun kebagusan kasirun kan akeh min jihati hadmin nafsi saking arai mecah nafsu fayan baghi maka sayogya lil abdi kadhe kaula apa ayyan dima apa ayyan dama yen getun sapa abd wa yahzana lan sedih langsa sapa abd ala fawati hafzihi ing atase pote bagian abd minal wuqufi saking ngadeg baina yadai rabbih ing dalem antarane arepe pangerane abd ta'ala hale mahalur sapa rabb fi tilkal mawaqib dalam panggon perkumpulan asyarifati kang mulia waqta tafarruqil ghanaimi ing dalam waktu di pembagian piro-piro jarahan fa'lam maka warwa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono keterangan ya akhi he sedulur lanang isun. Kalaupun kita tidak bisa bangun malam, maka kita bisa berkata kepada Allah, ya Allah, engkau telah memberi anugerah kepadaku karena engkau tidak membangunkanku di tengah malam. Karena siapa aku ini? Aku hanyalah orang yang kotor, najis, banyak dosanya, tidak pantas jika menghadap kepadamu. Malu rasanya aku menghadap kepadamu. Sedangkan para kekasih-kekasihmu adalah mereka orang-orang yang suci dan disucikan. Di satu sisi, kalaupun kita tidak bangun malam, tetap ada mengakui anugerah Allah. Kita merasa diri ini kotor, najis karena banyak dosa, sehingga kita tidak pantas menghadap Allah. Nah, orang kotor mau menghadap orang yang dihormati. Jangan Allah lah, manusia yang kita hormati, tokoh terhormat, terus kita menghadap kepadanya dalam keadaan pakaian kotor, badan kotor, bau. Kan tidak layak, nggak pantas. Kita harus bersihkan dulu diri kita. Lah, kotornya badan di mata Allah adalah jika kita banyak dosa. Namun nggak berarti Allah menolak. Tetap Allah itu senang siapa aja hambanya yang ngadep. Bahkan yang hambanya kotor dilumuri dosa pun Allah senang. Malah bisa jadi lebih senang. Allah ada hambanya yang kotor mau datang menemuinya untuk bertaubat. Kalau hamba-hamba yang suci menghadap Allah sudah biasa. Tapi hamba yang kotor yang tidak pernah menghadap Allah, Allah senang banget ini orang gak pernah menghadapku. Hari ini dia mau menghadapku. Karena Allah menerima siapa saja yang mau menghadap kepadanya. Wala tatruk lan aja ninggal sopo sira aidun halemaning sholatal jamaati ing salat jamaah. Faqad qalu maka teman-teman pada dawuh sopo ulama majtama'a ora kumpul sopo jamaatun golongan illa wa fihim angin lan iku ing dalam jamaah waliyullahi utawi kekasih Allah taala halimah hurur sapa Allah yusaffi'uhu paring syafaat sapa Allah ing wali sapa Allah taala Gusti Allah taala fi rifqatihi dalam kumpulane wali. Jangan meninggalkan sholat jamaah karena dalam sebuah jamaah tidak ada dalam sebuah jamaah kecuali di dalamnya ada satu wali, minimal satu wali Allah. Jika ada sebuah perkumpulan seperti ini maka ada di antaranya yang merupakan kekasih Allah. Lah, kekasih Allah itu akan memberi syafaat kepada yang lainnya yang bukan kekasih Allah, menolong, membantu. Kalau kita yang bukan kekasih Allah untuk menuju kepada Allah, doa kita bisa sampai ke Allah itu sulit, maka kita perlu bantuan kekasih Allah supaya doa kita lebih cepat dihantarkan, disampaikan pada Allah. Bukan berarti Allah nggak tahu doa kita, ya maksudnya disampaikan pada Allah, maksudnya supaya diterima. Kalau kita mau menghadap raja,
dengan membawa permohonan kepada raja. Sedangkan kita ini orang yang jauh hubungannya dengan raja. Bukan kerabatnya raja, bukan kenalannya raja. Raja nggak kenal dengan kita. Hanya rakyat biasa. Kita mau membawa permohonan, maka kita perlu orang yang dekat dengan raja. Supaya lebih cepat ketemu raja. Siapa asisten pribadinya raja ini? Kan dekat dengan raja nih asisten pribadinya nih. Pengawalnya raja yang biasa mengawal raja kemana-mana ini kan dekat. Kita minta bantuan dia. Supaya kita bisa ketemu dengan raja dengan mudah dan cepat. Ya, kalau tanpa melalui dia, sulit kita bisa ketemu raja. Lah, begitu juga mau menghadap Allah. Supaya kita membawa permohonan, membawa doa. Kita berharap doanya dikabul oleh Allah. Lah, kita ini siapa? Orang yang nggak dekat sama Allah. Allah nggak kenal dengan kita. Maksudnya nggak kenal karena kita nggak pernah menghadap, jarang ngadep. Ya. Kalau orang itu biasa menghadap, ya maksud menghadap itu sholat, ya ibadah. Karena rajin ibadah Allah, dekat dengan orang itulah kita ini jarang ibadah. Kecuali yang wajib doang. Sehingga jauh hubungan kita dengan Allah. Mau menemui Allah, kita perlu melalui orang yang dekat dengan Allah. Siapa yang dekat dengan Allah itu? Kekasihnya Allah, yaitu para wali. Ya, dengan bantuan wali itu, kita bisa doa-doa kita, harapan-harapan kita bisa cepat nyampe ke Allah. Maksudnya cepat nyampe, cepat dikabul. Ya, kalau nyampe dengar, Allah sih maha mendengar setiap doa. Tanpa perlu ada wali Allah, Allah bisa dengar doa kita. Ya. Lah, itulah di antara manfaatnya wali, memberi syafaat kepada kita, menolong kita menjadi bisa menemui Allah. Nah, wali itu adanya di dalam sebuah jamaah. Ya, kalau ada jamaah sholat, maka di antara mereka ada wali Allah. Beda kalau kita sholat sendiri, nggak jamaah. Sedangkan kita ini nggak dekat sama Allah. Terus habis itu doa. Oh, nggak dekat sama Allah, mohon minta-minta. Orang nggak deket sama raja, minta-minta. Siapa kamu? Tahu-tahu datang nyelonong terus minta-minta. Tapi kalau melalui perantara, wahai raja, ini saya bawa orang kenalan saya. Kalau yang ngomong ke raja itu asistennya, bukan kita. Karena asistennya deket. Ya, raja mau mendengarkan. Oh ya, sini. Ya. Ini saya bawa orang, sini. Raja akan mendengarkan kita, menerima kita. Lah, begitu juga kita ke Allah. Kalau kita sholat sendiri, kalau kitanya nggak deket sama Allah, ya nggak akrab sama Allah, jarang mengakrabi Allah karena kitanya jarang ibadah. Terus permohon doanya banyak banget. Ya. Orang nggak deket sama Allah, minta doa banyak banget, semua diminta. Tapi kalau berjamaah, terus kita doa bersama mereka, ya akan kebawa. Doa kita dititipkan ke wali Allah itu yang ada di sebuah jamaah. Ngerti maksudnya ya? Wasabatalan tetap fi sahihi muslimin. Di dalam kitab sahih muslim. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Anna rajulan sunne wong lanang akma kang buta sopo rajul. Iku ata teka sopo rajul ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngucap sopo rajul, ya Rasulullahi. Hai Rasulullah utusan Allah, laisa ora anak ikuli kadue kula sapa qaidun wong kang nuntun yaquduni kang nuntun sapa qaid ing kula ilal masjidi maring masjid fahalli maka anatah iku kadue kula rukhsatun utawi kemurahan an usolliya ing yen ta salat sapa kula fi baiti ing dalem griya ing dalem kula. Farah khosok maka paring kemurahan sopo kanjeng Nabi lahu maring rojul. Falamma walla maka semangsane mengok sopo rojul da'ahu maka nimbali sopo kanjeng Nabi ing rojul. Faqala maka ngendika sopo kanjeng Nabi, hal tasma'u anatah krungu sopo sira an nidaa ing azan bis sholati kelawan sholat. Qala jawab sopo rojul na'am nggih. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi fa'ajib maka jawab sapa sira. Ada seorang laki-laki buta datang menemui Rasulullah meminta izin supaya tidak
sholat jamaah masjid. Ya Rasulullah, aku ini orang buta. Tidak ada yang menuntunku menuju ke masjid. Orang buta jalan ke masjid perlu dituntun. Ya. Sedangkan aku tidak punya orang yang menuntunku menuju ke masjid. Apakah orang sepertiku ini dapat kemurahan, keringanan, boleh sholat di rumah saja? Rasulullah lalu memberi kemurahan. Ya udahlah, engkau sholat di rumah saja. Tapi si laki-laki buta itu kemudian mau pamit. Ya, ketika sudah berpaling dipanggil lagi sama Rasulullah. Sini, engkau dengar azan apa enggak dari rumah? Dengar ya Rasulullah. Nggih, saya dengar. Kalau begitu jawab panggilan azan. Maksudnya azan memanggil hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Datang ya, karena diajakan itu kan. Nah, mari kita sholat. Maka turuti atau jawab panggilan azan, yaitu dengan cara datang ke masjid. Maksudnya ini orang buta meskipun gak ada yang nuntun, Rasulullah tetap memerintahkan dia untuk datang ke masjid. Ya. Kalau masih dengar azan, karena berarti rumahnya nggak jauh dari masjid, karena masih dengar suara azannya. Kamu dengar suara azan, dengar dari rumah kedengerannya, masih berarti kan dekat, karena azannya zaman Rasulullah sahabat Bilal nggak pakai mic, ya nggak pakai pengeras suara, tapi ya suara beliau itu lantang, ya keras, mampu terdengar dari kejauhan. Jadi ukurannya dengar azan apa enggak? Kalau dengar ya datanglah ke masjid. Kalau enggak dengar karena jauh masjidnya, ya baru dapat keringanan sholat di rumah. Tapi ini sholat fardu ya. Waqad kana lan teman-teman ana sapa as-salafu ulama kang dingin iku yang aduna pada milang-milang sapa salaf fawata sholatil jamaati ing pote salat jamaah musibatan ing musibah. Waqad waqa'ala teman-teman tumiba opo anna ba'dhum setuhune sebagiane salaf iku kharaja metu sapa ba'dhum ila haitin maring kebon lahu kadue ba'dhum. Hait mana asalnya tembok, tapi yang dimaksud ini kebun. Yakni ngerteni sapa ba'dhum hadikotan ing kebun, hadikota nakhlin ing kebun kurma. Faraja'a maka balik sapa ba'dhum wa qad shallalan teman-teman wis salat sapa annasu manusa bi sholatil asri kelawan salat asar. Faqala maka ucap sapa ba'dhum inna lillahi, inna sunna kita iku lillahi tetep kadue Allah. Fatatni pot ing isun apa sholatul jamaati salat jamaah. Ushidukum nyekseaken sapa isun ing sira kabeh ala annaha iti ing atase setuhune kebon isun iku alal masakin ing atase pira-pira miskin apa sedekah iku sedekahun sedekah atau alal masakin ing atase pira-pira miskin sedekahtan hale dari sedekah. Wafatat lan pot Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma saking Abdullah lan Umar. Apa sholatul isya'i salat isya fil jama'atin dalam jamaah. Fa sallama ka salat sapa Abdullah tilkal lailata ing dalam mukon-mukon bengi hatta tola'a sehingga metu opal fajru fajar. Jabron karena nambal lima maring perkara fatahu kang pot apa ma ing Abdullah min salatil isya'i saking salat isya fil jama'atin dalam jamaah. Ada sebagian ulama terdahulu suatu ketika dia keluar menuju kebun kurmanya untuk mengurusi kebun kurmanya sampai pulang dari kebun. Ketika pulang ternyata orang-orang udah pada selesai sholat asar berjamaah di masjid, udah bubar jamaah sholat asarnya. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, innalillah, sholat jamaah, ketinggalan sholat jamaah. Bilang ke orang-orang, banyak orang, woi saksikan ya bahwa kebun kurmaku aku sedekahkan buat orang miskin. Beliau ketinggalan sholat jamaah gara-gara ngurus kebun kurma. Kebun kurmanya ini ganggu dianggapnya. Waduh, kebun kurma membuatku ketinggalan sholat jamaah. Kalau gitu kebun kurmanya buat orang aja, biar nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk sholat jamaah. Ya. Gara-gara kebun kurma sholat jamaah asarku ketinggalan. Dah kebunku buat orang miskin, aku sedekahkan. Gara-gara main game di HP
ketinggalan sholat jamaah. Aduh, HP ini membuatku tinggalan sholat jamaah. Nih, HP-nya buat kamu. Loh, kenapa? Tadi gara-gara saya main game lupa ketinggalan sholat, udah bubar sholat jamaah. Maka ini membuatku jadi enggak sholat jamaah nih gara-gara HP. Ini udah buat kamu aja nih. Ya. Tapi itu mestinya orangnya kaya ya. Senang jamaah dan kaya. Enggak masalah satu kebun kurma itu. Masih ada yang lain juga hartanya. Suatu ketika juga Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, ya, putranya sahabat Umar bin Khattab, ketinggalan sholat jamaah Isya dalam suatu malam. Sehingga beliau merasa ada yang kurang. Ya, sholatnya jadinya sendirian. Nah, untuk menambal kekurangannya karena nggak sholat jamaah Isya, padahal cuma satu malam ketinggalan, maka beliau sholat sampai subuh demi menambal ketinggalan tidak berjamaah. Akhirnya sholat terus sampai subuh. Ya. Nah kalau kita biasa aja nggak sholat jamaah. Wa an Ubaidillah bin Umar, Ubaidillah bin Umar al-Qawariri, kambah Qawarir. Rahimahu muga-muga melasing Ubaidillah sapa Allahu Gusallahu taala halimahur sapa Allah. Iku qala ngendika sapa Ubaidillah, lam takun ora anak iku tafutuni ngepoti ing isun opo salatun salat fil jamaatin dalam jamaah. Fanazala maka manggon bi kelon isun sapa dhaifun tamu. Fasyahil tu maka ketungkul isun bisa babi kelon sebab dhaif an salatil isya'i saking salat isya fil masjidin dalam masjid. Fa kharajtu maka metu sapa isun atlubu halen luprih sapa isun al masjida ing masjid li usolliya supaya salat isun fihi dalam masjid ma'an nasi serta manusia. Fa'idhan maka dumadaan al masajidu utawi pira-pira masjid kulluha yaskabani masajid iku qad shalla teman-teman wis salat sapa ahluha ahliye masajid wa huliqat lan ditutup apa masajid faraja'tu maka balik sapa isun ila baiti maring umah isun wa ana halita isun ku hazinun wong kang nelangsa ala fawati sholatil jamaati ing atase pote salat jamaah. Fakultu maka ngucap sapa isun waradatu maka fil hadis dalam hadis inna sholatal jamaati sunah salat jamaah iku tazidu tambah apa salat jamaah ala sholatil fadzi ing atase salat dewekan sab'an wa isrina ing 17 derajat. Fasalla itu maka salat sapa isun al isya ing isya sab'an wa isrina ing 17 salat sab'an wa isrina ing 17 apane marrotan ambalane sumanum tu maka kari-kari turu sapa isun faro ai tuni maka ningali sapa isun ing isun fil maname ing dalam turu ala farosin ing atase jaran ma'a qaumin sertane qaum ala khailin ing atase jaran wa hum utawi qaum iku amami ing dalam arep isun wa ana utawi isun iku arqudu memacu sapa isun farosi ing jaran isun khalfahum dalam buriye qaum fala ulhiquhum maka ora nusul sapa isun ing qaum. Faltafata mangka noleh ilayya maring isun sapa wahidun wong siji minhum saking qaum. Wa qala lan ngucap sapa wahid tut ibu mayahaken sapa sira farosaka ing jaran sira. Falasta maka ora ana sapa sira iku tulhiquna nusuli atau nemuni sapa sira ing kita. Fakultu maka ucap sapa isun walima lan karena apa ya akhi he sedulur lanang isun. Qala ngucap sapa wahid li anna karena sunah kita iku selaina salat sapa kita al isya ing isya fil jamaati lam jamaah wa anta utawi sira iku selaita salat sapa sira wahdaka hale suwiji sira fastaiqaztu mangka tangi sapa isun wa ana utawi isun ku mahmumun wong kang sedih hazinun tur kang nelangsa. Dari Ubaidillah al-Qawariri berkata, aku tidak pernah ketinggalan sholat jamaah sekalipun. Tapi pada suatu waktu, ada tamu datang ke rumahku. Lalu aku sibuk melayani tamu itu. Sehingga aku tertinggal sholat jamaah isya. Padahal melayani tamu juga kewajiban. Ya ini akhlaknya orang-orang soleh melayani tamu. Tamu itu dihormati, dikasih jamuan, makanan, diajak ngobrol. Itu akhlaknya orang soleh menyambut tamu dengan baik. Bukan karena dosa padahal sih, karena sedang menyambut tamu. Ya. Ada tamu datang ke rumah sehingga sibuk melayani tamu, meladeni tamu, menghormati tamu sampai akhirnya beliau Ubaidillah al-Qawariri ketinggalan sholat isya. Ketika setelah tamu pulang, lalu beliau keluar dari rumah
mencari masjid. Masjid mana yang belum jamaah Isya? Masjid ini selesai. Di LPI sudah selesai. Mertapada sudah selesai. Masjid dicari. Masjid mana yang belum sholat jamaah Isya? Ternyata semua masjid sudah selesai sholat jamaah semua. Bahkan sudah ditutup pintunya masjid. Lalu beliau ingat suatu hadis. Nah, beliau sedih dan ingat ada hadis bahwa sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ya, karena ingat hadis itu, akhirnya beliau sholat Isya sendirian. Tapi 27 kali sholatnya. Ya, udah jamaah udah pada bubar. Ya udah terpaksa sholat sendirian deh. Supaya imbang pahalanya dengan yang berjamaah, sholat Isya dilakukan sebanyak 27 kali. Dan begitu tuh boleh ya, mengulang sholat padahal kita sudah sholat itu disunnahkan. Tapi kalau sampai 27 kali ya tentu berat ya kalau buat kita, sekali aja malas. Wong yang penting udah ngelakuin wajib kok mau sholat lagi. Ini sampai 27 kali beliau. Dengan harapan pahalanya bisa imbang dengan orang yang sholat jamaah. Setelah itu beliau tidur. Di tidurnya beliau bermimpi sedang naik kuda. Sedangkan banyak orang juga sama sedang naik kuda. Tapi berada di depan beliau semua. Semua berlari menuju ke depan, beliau paling belakang. Karena ketinggalan paling belakang, beliau pun memacu kudanya supaya berlari cepat. Supaya nggak ketinggalan. Meskipun si kuda ini sudah berlari cepat, tetap aja nggak bisa ngejar. Ketinggalan terus. Sampai ada salah satu dari sekian banyak orang itu nengok. Terus berkata kepada Ubaidillah bin Umar, kamu nggak akan bisa mengejar kami. Seberapapun cepatnya lari kudamu, kamu akan ketinggalan. Nggak akan bisa menyusul kami itu. Loh, kenapa demikian wahai saudaraku? Karena engkau malam ini tidak sholat jamaah. Kami ini semua sholat jamaah Isya. Engkau enggak sholat jamaah. Maka kau ketinggalan terus. Lalu beliau pun bangun dan bersedih. Susah. Ya. Meskipun sudah sholat sebanyak 27 kali, tetap saja nggak bisa seimbang dengan yang berjamaah. Padahal sekali kalau jamaah. Ya, itulah keistimewaannya sholat berjamaah. Sholat jamaah Isya. Meskipun cuma sekali. Ya. Dibanding sholat Isya 27 kali. Yang sendirian. Masih cepetan sholat jamaah. Larinya si kuda tuh. Itu padahal yang menyebabkan beliau nggak ketinggalan tadi. Bukan karena sesuatu yang dilarang. Bahkan itu harus dilakukan ya. Menghormati tamu. Terus masa saat tamunya suruh pulang. Oh, maaf pak, pulang aja ya. Saya mau sholat Isya jamaah. Atau ditinggal juga nggak enak. Saya sholat Isya dulu ya. Harus menghormati tamu. Wa qala lan dika sapa ba'du salafi sebagian ulama kang dingin. Ma fatat ora pot sapa hadun wong siji sholatal jamaati ing sholat jamaah illa bi dzambin angin karena dosa. Angin sebab dosa asabahu kang makenani apa dzambin ing ahad. Waqad kanu lan teman-teman ana sapa kaum iku ya'uzuna pada takziah sapa kaum anfusahum ing awak dhewe kaum sab'ata ayyamin kelawan pitu pira-pira dina idza fatat nalikane pot sapa hadhum salah sijine kaum sholatal jamaati ing salat jamaah. Wakilan dicapakan rakaatun serakaat. Wa ya'uzulan pada takziah sapa kaum anfusahum ing awak dhewe kaum salah satu ayyamin kelawan telu piro-piro dina idza fatat hum nalikane pot ing kaum opo at-takbiratul ula takbir kang kawitan mal imami sertani imam fa'lam maka warwa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono salat jamaah ya akhi he sedulur lanang isun wa taba'ad lan ngadoa sapa sira anil wuku ing saking tumiba fi mazalimil ibadi dalam piro-piro nganiaya piro-piro hamba mutlaqan lan mutlak li annahu karena setuhune wuku' iku diwanun buku catatan layat rukuhu orang ninggalakan ing diwan sapa Allah taala Gusti Allah taala wa amma zulmul abdi anapun tawi aniaya kaula li nafsih maring awak dhewe abad birtika bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat duna syirki kang seliyane syirik billahi ta'ala lan Allah taala wa in kana sanajan ana apa zulmul abdi huwa ya zulmul abdi iku wa in kana sedan apa syirik huwa ya syirik iku yarji'u balik apa syirik ila zulmin nafsi maring aniaya awak dewek aidun halemani fa innahu makastuhune kelak syirik iku diwanun buku catatan layak bau
kang ora peduli sapa al haqqu ta'ala Gusti Allah taala bihi kelawan diwan yaghfiru ngapura sapa Allah bitaubati kelawan taubat. Qala ngendika sapa Sidi Bendara Isun Ali Al Khawasu rahimahu muga-muga melasi ing Sidi sapa Allah taala Gusti Allah taala mazalimul ibadi tawi pira-pira aniaya pira-pira hamba ala iku ala salah satu aksamin saya telu pira-pira bagian. Kismun utawi sebagian iku ya ta'allaku gumantung apa kismun bin nufusi kelawan pira-pira ati wa kismun lan atau kelawan pira-pira awak-awakan wa kismun lan utawi sebagian iku ya ta'allaku gumantung apa kismun bil amwali kelawan pira-pira harta wa qismun utawi sebagian iku ya ta'allaku gumatung apa qismun bil a'radi kelawan pira-pira harga diri. Jauhilah juga banyak menganiaya orang lain karena itu akan menjadi catatan dosa kita yang tidak akan ditinggal oleh Allah, akan diungkit oleh Allah nanti di akhirat kalau kita nganiaya orang. Kalau nganiaya diri sendiri ya itu Allah nggak peduli dengan saya menganiaya diri saya sendiri, zalim pada diri sendiri. Itu maksudnya berbuat dosa tapi nggak melukai orang lain. Ya, kalau dosa melukai orang lain itu zalim, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, apalagi atau itu pakai lisan ya, atau pakai anggota tubuh, mukul orang, nendang orang yang nggak ada sebab apa-apa sampai membunuh. Itu zalim, melukai orang lain, entah melukai hatinya, melukai fisiknya. Itu akan tercatat sebagai sebuah dosa yang nanti di akhirat akan diungkit oleh Allah karena berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau kita dosa ke diri sendiri ya bisa dilupakan sama Allah, nggak akan diungkit. Udahlah, nggak ada yang dia nggak berkaitan dengan orang lain dosanya, langsung Allah ampuni. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain ya sementara yang orang lain itu belum memaafkan, nanti kalaupun Allah mau mengampuni, orang lain yang dianiaya itu akan nuntut. Saya nganiaya kamu. Nah, terus sayanya nggak minta maaf, kamunya nggak ridho, nggak ikhlas dengan aniaya yang saya lakukan. Singkat cerita, kita masuk akhirat. Ya. Terus Allah mau mengampuni dosa saya menganiaya kamu. Sulit. Karena kamunya nuntut nantinya. Ya. Sedangkan Allah hukumnya adil. Kalau saya diampuni, kamunya nuntut lah. Ya Allah, tukang Hamdi pernah nganiaya saya waktu dunia. Saya nggak terima, saya mau tuntut sekarang. Ya. Sedangkan Allah akan menghukuminya dengan adil. Kalau saya diampuni, nggak adil buat kamu, karena kamunya nuntut. Ya, meskipun buat saya itu enak, murah. Allah memberi kemurahan buat saya ngampuni. Tapi kamunya tidak terima, nggak adil buat kamunya. Saya akan dituntut oleh kamu yang pernah saya aniaya. Nah itu pahala saya terancam ya, karena ada yang nuntut saya sih, yaitu kamu. Meskipun saya datang dengan banyak bawa pahala, saya terancam karena ada yang nuntut. Mending kalau yang nuntut satu orang, kalau nuntut banyak, saya juga ya Allah waktu di dunia saya dianiaya oleh dia. Saya juga ya Allah, waduh banyak banget yang nuntut saya. Ya. Pahala yang banyak yang saya bawa bisa jadi habis demi membayar tuntutan itu. Bayarnya nggak bisa pakai uang, bayarnya pakai pahala yang saya punya. Ya. Kalau pahala saya habis, maka dosa kamu yang saya ini dilempar ke saya. Ya. Akhirnya meskipun saya pertama kali masuk ke akhirat tuh bawa pahala banyak, bisa habis gara-gara nganiaya orang. Tapi kalau saya nganiaya diri sendiri, misalkan hubungannya dengan Allah, ya nggak ke orang lain, hubungannya ke Allah, saya menyepelekan sholat. Kan nggak melukai orang kalau saya nyepelein sholat. Saya dosanya ke Allah. Ya. Nggak ada kaitannya dengan orang lain. Lah itu Allah bisa aja nutup, diampuni. Meskipun sayanya nggak minta ampun. Saking baiknya Allah, saking maha pemurahnya, maha penyayang. Diampuni, udahlah diampuni aja nih. Dosanya nggak ada kaitannya dengan orang ini. Ini dosanya dia kepadaku, aku ampuni. Kalau dia nganiaya tapi ke dirinya sendiri. Ya. Dia zolim tapi ke dirinya sendiri, dosa dilakukan. Ya tapi lah nggak apa-apa, aku ampuni aja. Nggak bakal ada yang nuntut. Ya, wong dosanya saya ke Allah, nggak ada orang lain bakal nuntut. Ngerti maksudnya ya? Maka jangan nganiaya orang. Kalau nganiaya diri sendiri, dosanya ke diri, dosanya ke Allah saja, nggak ke orang. Itu
itu masih mudah, Allah ngampuni. Ya, sedangkan Allah Maha Pengampun, semua dimaafkan. Tapi kalau dosanya itu kaitannya dengan orang, ya, sementara orangnya nuntut, yaitu saya yang terancam. Kalaupun kita punya dosa ke orang lain, menganiaya orang, sempatkan minta maaf sebelum kita meninggal atau orang yang kita aniaya itu meninggal. Ya, sebelum salah satunya meninggal. Kalau saya meninggal duluan sebelum minta maaf, ya sudah habis waktunya. Atau yang saya aniaya sudah meninggal, saya mau minta maaf sama siapa? Ya, wong yang saya aniaya sudah meninggal. Nggak bisa minta maaf ke anaknya. Anaknya mungkin maafin, tapi yang orang tuanya belum tentu maafin. Seandainya masih hidup, ya, aduh saya mau minta maaf sama orang itu, sudah meninggal orangnya. Saya tuh punya dosa sama dia tuh. Nyesel nantinya kita. Belum sempat saya minta maaf, dia sudah meninggal. Kita datangi anaknya atau istrinya, tolong ya maafin saya ya. Istrinya nggak bisa lah. Istri bisa maafin, tapi suaminya, ya itu dosanya bapak. Bukan ke saya, ke suami saya. Saya sih nggak apa-apa, sok-sok aja saya maafin. Tapi suami saya yang udah meninggal belum tentu. Ya. Sempatkan minta maaf. Kalau kita nanya orang, mohon dia memaafkan kita, mengikhlaskan, ya, sebelum salah satu dari kita meninggal. Wa amman nufusu wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.